Assalamualaikum sahabat semua, selamat datang di channel Husnul Khotimah. Saya doakan semoga semua sehat walafiat, amin. Kurban bisa dimaknai dengan sebuah bentuk kepasrahan seorang hamba kepada Allah untuk mendekatkan diri kepadanya. Perintah untuk berkurban ini telah digariskan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Quran Surat Al-Kautsar ayat 1-2. Perayaan Hari Raya Idul Adha tidak lepas dari pemotongan hewan kurban. Asal mula kurban berawal dari lahirnya Nabi Ismail. Pada saat itu dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim tidak memiliki anak hingga di masa tuanya, lalu beliau berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh." Sewaktu Nabi Ismail mencapai usia remajanya, Nabi Ibrahim mendapat mimpi bahwa ia harus menyembelih Ismail putranya. Mimpi seorang nabi adalah salah satu dari cara turunnya wahyu Allah Ta'ala, maka perintah yang diterimanya dalam mimpi itu harus dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun akhirnya menyampaikan isi mimpinya kepada Ismail untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala untuk menyembelih Ismail. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Quran Surat Asy-Syafaat ayat 102. Nabi Ismail meminta ayahnya untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan, dan beliau berjanji kepada ayahnya akan menjadi seorang yang sabar dalam menjalani perintah itu. Sungguh mulia sifat Nabi Ismail. Allah memujinya di dalam Al-Quran. Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi. Nabi Ibrahim lalu membaringkan anaknya dan bersiap melakukan penyembelihan. Nabi Ismail pun siap menaati instruksi ayahnya. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail nampak menunjukkan keteguhan, ketaatan dan kesabaran mereka dalam menjalankan perintah itu. Saat Nabi Ibrahim hendak mengayunkan parang, Allah Ta'ala lalu menggantikan tubuh Nabi Ismail dengan sembelihan besar, yakni berupa domba jantan dari surga, yang berwarna putih, bermata bagus, bertanduk. "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Quran Surat Asy-Syafaat ayat 104-107. Kejadian tersebut merupakan suatu mukjizat dari Allah yang menegaskan bahwa perintah perkorbanan Nabi Ismail itu hanya suatu ujian bagi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sampai sejauh mana cinta dan ketaatan mereka kepada Allah Ta'ala, ternyata keduanya telah lulus dalam ujian yang sangat berat itu. Nabi Ibrahim telah menunjukkan kesetiaan yang tulus dengan perkorbanan putranya untuk berbakti melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Sedangkan Nabi Ismail tidak sedikit pun ragu atau bimbang dalam menjalankan perintah Allah Ta'ala dengan menyerahkan jiwa raganya untuk dikorbankan kepada orang tuanya. Dari sinilah asal permulaan sunnah berkurban yang dilakukan oleh umat Islam pada tiap hari raya Idul Adha di seluruh pelosok dunia. Wallahu a'lam bishawab.